Baik, salam semuanya. Saat ini kita akan menyaksikan hasil presentasi dari saudara kita Rahmat dalam tafsiran PL3 dalam kitab Yoel pasal 1. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Salam. Saya akan mempresentasikan tulisan saya dari kitab Yoel pasal 1 dari latar belakangnya. Yoel tampaknya berasal dari Yehuda sebab dia diutus kepada bangsa ini. Itu dimaksudnya adalah bangsa Israel. Lagi pula seringkali yang menyebut Yehuda dan Yerusalem. Di mana di sini nampak kitab ini ditulis di antara abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Maksud saja dari tafsirannya, dari tafsiran Yoel pasal 1 ayatnya kedua sampai ke 9, di mana di sini keluar tentang tulah belalang. Nah, di mana di sini dikatakan Yoel di sini bermaksud untuk menarik perhatian. Makanya ia mempergunakan suatu cara mengajar yang bisa di Israel. Dalam hal ini permohonan yang sungguh-sungguh untuk memperhatikan apa yang akan terjadi. Kita bisa lihat dari Amsal 3 ayat 1. Dan di sini para tua-tua yang dimaksud di sini adalah para tua-tua, bukan para tua-tua yang para tua-tua yang mempunyai jabatan, tetapi para tua-tua yang berlanjut usia yang meneruskan adat masa lampau kepada penerus berikut atau di bangsa Israel itu. Tetapi lebih baik di sini juga dijelaskan bahwa tetapi lebih baik menafsirkan para tua-tua di sini sebagai suatu kelompok tertentu di masyarakat atau di zaman Israel ini. Ya, di dalam kreasi ini para tua-tua diberikan tanggung jawab dan pengangkat khusus karena mereka sudah dari dulu diterima dalam masyarakat selaku orang yang sanggup memimpin bangsa tersebut. Selanjutnya kewibawaan berdasarkan pada umumnya pengalaman, hikmat dan kepercayaan, bahkan atas fungsi untuk menyerahkan sejarah keselamatan kepada keturunan berikut. Selanjutnya adalah dalam ayatnya kelima dan ketujuh adalah keterlanjutan sebab akibat yang dilakukan oleh belalang tersebut yang membuat bencana yang hebat di Israel itu. Ya, di sini Yoel menyuruhkan untuk mengadakan ratapan rakyat. Bangunlah pemabuk. Pemabuk di sini adalah pemabuk di sini mewakili golongan atau orang yang mewah karena belalang memakai habis kebun-kebun anggur hingga hancur. Maka para pemabuk dan para peminum anggur harus menyadari realitas itu. Barangkali harus diingat kepada kebiasaan pada saat itu. Orang yang pada suatu pesta panen biasanya meminum banyak anggur, khususnya anggur yang baru. Anggur baru di sini adalah anggur di mana proses peraingan dihentikan dan orang merasakan anggur itu paling enak. Orang-orang yang biasa pada acara pesta panen ini menikmati anggur dan ketiduran karena mabuknya harus bangun dan meraung sebab kenikmatan terpaksa kesudahi akibat bencana belalang tersebut. Selanjutnya yang ketujuh mengatakan bahwa penyebab kesulitan tersebut ialah amanat banyak yang musuh senjata mereka sangat mengerikan yang mereka miliki serta akibat buruk serangan mereka. Taringnya yang dimaksud dari serangan mereka dari belalang tersebut. Taring mereka beberapa jenis belalang seperti gergaji. Dengan taring seperti itu mereka dapat mengayuh kayu, kulit dan daun. Belalang tidak dapat membuat pohon ara menjadi butung. Ya, dimaksud belalang ini adalah mereka apa aja yang ada di depan mereka habiskan makan, atau mereka tidak memilih bulu siapapun di depan mereka habiskan. Dan ini adalah penindasan yang besar bagi umat Israel tersebut. Selanjutnya adalah meratap. Merataplah dalam hal ini menurut saya dalam menunjukkan kepada rakyat atau kepada bangsa Israel tersebut. Ya, di seluruh negeri diumpamakan seperti seorang di dalam seperti duka cita seorang perempuan muda yang kehilangan mempelainya. Untuk mengerti lebih dalam duka cita maupun ini harus mengetahui sakit tentang adat pertunangan dan perkawinan di Israel. Nah, selanjutnya adalah dalam Yoel pasal 1 sampai 12 masa kekeringan. Di mana masa kekeringan di sini gandum atau anggur dan minyak merupakan bahan pokok hasil tanah Israel. Malahan bahan ini selalu dipandang sebagai tanda keselamatan. Rupanya menjadi kering dan menipis. Kenapa? Karena belalang tersebut tadi yang menindas bangsa tersebut. Musim kemarau hal tersebut sudah menjadi biasa karena jika belalang dengan hebat selalu terjadi pada musim kemarau. Tanah kebun
dan tanah dilukiskan sebagai manusia yang bertemu. Kegembiraan terdapat apabila hasil tanam melimpah. Yang selanjutnya dikatakan dalam ayatnya ke-13 sampai 14, himbauan untuk mau bertobat kepada bangsa Israel tersebut. Dalam ayat ini pemikirannya kita kembali kepada ayat yang ke-9. Di sini para imam ditegur berdasarkan prinsip yang seperti untuk para pemalu pada ayat yang ke-5 tadi. Dengan gagahnya panen pelayanan mereka akan berakhir karena tidak ada buah-buah sulung dan berbagai persembahan korban segera berhenti. Lilitkanlah kain kabung, suatu istilah khusus yang menyatakan bahwa orang yang bersangkutan mempersiapkan diri untuk aktivitas. Aktivitas ini bukanlah saja bersukacita, melainkan juga dalam sukacita mengenterai Tuhan dan umatnya sebagai wakil-wakil rakyat. Imam pelayan harus merendahkan diri karena bencana yang melanda Yehuda dan Yerusalem. Yang melanda tadi adalah tulah belalang tersebut yang dikirimkan Tuhan kepada bangsa Israel tersebut. Ayatnya ke-15 sampai 60, pengerian hari Tuhan. Ayat ini tentang hari Tuhan yang bermaksud bahwa manusia memiliki masanya, jayanya, dan berjalan menuruti kemauan, tetapi akhirnya hari Tuhan harus tiba. Barangkali dengan ungkapan-ungkapan yang disingkat ini seperti yang diterapkan dalam keseluruhan pasal ini. Kehendak menekankan keistimewaan keadaan untuk Yehuda dan Yerusalem di dalam bencana yang dialami oleh rakyat dan yang mengacau ekonomi rakyat dari Israel tersebut dan kehidupan rohani. Jadi melihat itu sebagai tanda kedatangan hari Tuhan yang Maha Kuasa, dipakai sebagai nama Allah dengan acuan jelas pada kuasa ilahinya. Ayat ke-16 ini jelaskan bahwa di antara alam yang mengeluh itu, Yoel menempatkan dirinya sebagai perantara dengan meminta rahmat kepada Tuhan melalui doanya. Yoel dengan mengucap doanya berfungsi sebagai penyambung lidah seluruh umatnya, yang umat Israel. Api dan nyala api harus dihubungkan dengan musim kemarauannya dan kekeringan. Pohon yang dimakan belalang itu sebagai kayu bakar dengan gampang dapat menjadi api karena musim kemarau begitu hebat. Hebat menjadi jerit karena rindu kepadanya. Dengan pemakan perumpamaan ini, ya, digendang melukiskan bahwa alam dan para pemalu tidak sanggup mengatasi bencana tersebut. Mungkin ini perumpamaan seperti dalam Mazmur pasal 14 22 ayat yang kedua. Dari kesimpulan saya dari kitab ini adalah nubuat yang di dalam pasal ini meletakkan di dalam bentuk tulah belalang dan kekeringan merupakan bencana yang sangat dahsyat yang menimpa negeri tersebut. Peristiwa yang mengganggu ekonomi bahkan seluruh kehidupan diperdalam dengan menempatkan keadaan itu dalam terang kedatangan hari Tuhan. Demikian saja presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Saudari Rahmat, seberapa hebat tulah belalang yang Tuhan kirim ke bangsa Israel sehingga dimakan habis? Terima kasih. Ya, kalau kita lihat tadi bahwa tulah belalang yang menimpa bangsa Israel ini sehingga menghabiskan semua pohon-pohon atau bahkan pun seluruh rumput-rumput yang ada di situ, bahkan sehingga bangsa itu ataupun binatang-binatang tersebut tidak lagi mendapatkan makanan karena sudah dimakan semua belalang. Karena belalang ini sangat dalam belalang ini yang ini sangat mengerikan di bangsa Israel pada saat itu. Ya, terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi dari Rahmat. Shalom. Salam.